Jadi makna albir itu ada tiga. Pertama adalah maknanya kebaikan. Jadi kita belum sampai kepada kebaikan. Yang kedua surga. Kita belum sampai mendapatkan surganya Allah. Yang ketiga adalah albiruha, yang paling dicintai. Belum sampai. Kenapa? Hatta tunfiku mimma tuhibbun. Hingga kamu belanjakan apa yang paling kamu cintai. Wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bi alim. Tidaklah ada yang kau belanjakan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kau belanjakan tadi. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kalau Buya Hamka, Ustaz termasuk pengagum Buya Hamka, luar biasa, ulama yang istiqamah, ulama yang dia tidak hanya ahli tafsir, tapi juga retorikanya luar biasa, sastranya luar biasa. Buya Hamka sosok yang luar biasa, teladan bagi bangsa ini. Buya Hamka, dia pernah mengatakan bahasa Minang. Ini ada orang Minang ini kan? Ada orang Minang kok? Ada? Biasanya di Tanjung Sari banyak orang Jawa, tapi juga ada orang Minang. Ya, kebetulan Ustadz juga istri orang Minang. Orang Minang ini, Sumando namanya. Kalau orang awak ini orang Sumando, enak kalau orang Minang ini. Cuma orang Minang ini satu aja kurang enaknya. Apa itu? Rumah makan family bayar juga. Ya ini yang nggak enaknya di situ aja. Padahal lo family tuh. Rumah makan Bundo Kandung. Bundo Kandung itu kan ibu kandung tuh, bayar juga. Jadi kita makan kita, udah selesai. Ustadz bayar Ustadz. Oh bayar juga, tapi Bundo Kandung Ustadz bayar juga ya kan. Nah, ini bagus nih, prinsip bisnisnya bagus itu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi Buya Hamka mengatakan harta dibagi tiga. Harta itu dibagi tiga saja. Harta itu bagi tiga. Apa yang dibagi tiga itu? Dibagi tiga harta itu apa? Yang pertama nanka busuk. Nanka dua, yang kedua apa? Nanka lapu. Yang ketiga nanka bisu. Apa itu nanka busuk? Harta itu akan busuk. Harta yang busuk. Apa harta yang busuk? Harta yang kita makan. Jadi kita makan dia, ada sarapan kita, lewat kerongkongan ini masuk ke dalam tubuh kita, busuklah dia. Pergi kita kamar mandi, bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Masuk, busuk dia, kita siram, tutup hidung, kita pun jijik. Itulah harta yang busuk yang kita makan. Tentu sebagian untuk energi kita, sebagian untuk stamina kita, sebagian untuk hidup kita tentu. Tapi dia akan busuk, harta yang busuk yang kita makan. Maka jangan lupa berbagi, jangan lupa berinfak, bersedekah. Ini satu. Yang kedua apa? Nanka lapu, harta kita itu lapu. Apa yang lapu itu? Yang kita pakai. Jadi baju Ustadz ini, ini baju Ustadz ini lumayan cantik baju Ustadz ini. Ini pun tak tahu apa ini. Ada yang nelpon, Ustadz pergi jahit baju katanya. Nah mungkin pula awak tolak pemberian orang, tapi awak minta tak mau. Kalau ditolak gerobak yang ditolak pak, ya kan? Tapi jamaah sekali, ini lapu. Baju dalam hari ibu-ibu itu lapu yang kita pakai ini. 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, lapu. Mobil kita itu 10 tahun lagi rongsokan, besi, dibesikan. Artinya apa jamaah yang dirahmati Allah? Lapu, rumah kita lapu, catnya lapu, kusam diganti, asbesnya lapu, yang kita pakai itu lapu. Nah karena itu Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, inilah harta kita yang kedua. Makanya Ustaz selalu bilang begini, ya kan? Kalau kita beli mobil, lama-lama dia lapuk. Tapi kalau kita berkurban, menyembeli kurban, inna a'tainakal kautsar fasolli li rabbika wanhar.
Ini biasanya kalau di Tanjung Sari ini sampai 21 ekor nih. Subhanallah, 21 ekor lembu luar biasa. Itulah kendaraan kita nanti ke surganya Allah. Setiap helai bulunya, setiap bulu halus atau kasarnya, kullu sya'ratin pasaubul hasanah, semua dihitung kebaikan di sisi Allah. Jadi jangan sampai kita lupa kendaraan kita nanti ke surganya Allah, menikmati sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalamnya banyak kebaikan. Jadi harta yang busuk, harta yang lapuk. Nan ketiga. Yang ketiga itu, apa harta kita? Nan kabisu, besok. Kapan itu besok? Nanti ketika kita telah meninggalkan dunia ini. Semua pasti meninggal dunia, Bu, pasti. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, pasti. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Siapa yang enggak mati? Bung Karno di bawah bendera revolusi meninggal dunia. Aku titipkan bangsa dan negara ini kepadamu, kata Bung Karno dalam bukunya Di Bawah Bendera Revolusi. Pak Harto meninggal dunia. Presiden kita B.J. Habibie, ini luar biasa, Ustadz pengagum B.J. Habibie, meninggal dunia Pak Habibie tahun lalu. Gus Dur pernah juga presiden kita, meninggal dunia. Masih muda, ganteng, tampan, anggota DPR kan ada itu dari mana itu, Haji Mas Said, pulang main futsal depan rumah meninggal dunia. Artis yang lagi naik daun, Olga Saputra, siapa nggak tahu? Ada Facebookernya di acara di Antv, meninggal dunia. Dirawat di Singapura setahun, meninggal dunia. Kita semua pasti meninggal dunia. Camat kita ini, kalau calon gubernur belum tentu jadi gubernur. Kalau calon bupati, calon wali kota belum tentu jadi wali kota, jadi bupati. Tapi kalau camat, calon mati, ya kan? Bukan bilang Pak Camat ini singkatannya. Kita semua pasti mati. Makanya Ustaz bilang kita ini mirip kayak lagu Meggy Z. Tahu Meggy Z kan? Telah meninggal dunia almarhum Meggy Z. Almarhum meninggal karena sakit gigi, lebih sakit dari sakit hati. Almarhum disemayamkan di gubuk bambu karena orang termiskin di dunia. Siapa yang datang takziah disediakan anggur merah. Almarhum tidak perlu dimandikan karena terlanjur basah. Ya kan? Tapi hendaklah disolatkan dan didoakan. Kalau enggak sungguh teganya. Jadi ini ustaznya hafal pula dangdut, hafalnya itu aja, judulnya aja itu. Jamaah yang dirahmati Allah, semua kita pasti akan meninggal dunia. Maka harta yang ketiga, nan kabisu, besok yang kita terima, apa itu? Yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz sering juga bilang yang ketiga itu harta yang jadi pupuk. Jadi kalau kita berinfak, bersedekah, insya Allah harta kita semakin banyak. Semakin kita infakkan, harta semakin subur. Pak, ibu-ibu, ini sebagai motivasi. Ada satu kisah. Jadi kisah di zaman Rasul. Siapa nama putri Nabi itu siapa? Yang dinikahi Ali bin Abi Thalib. Fatimah Az-Zahra, ya kan? Putri Nabi Fatimah. Nabi udah bilang ya ibu-ibu, ada 7 wanita yang dijamin surga. 6 ya. 6, ini kok 7? 6 yang dijamin surga, Bu, ya. 1 Asia, istri Fir'aun. Luar biasa, Bu. Jadi istri Fir'aun itu walaupun Fir'aun suaminya, dia dijamin surga karena taatnya. Yang kedua Siti Maryam. Yang ketiga siapa, Bu? Masitoh, Siti Masitoh, tukang sisir, jamin surga. Yang keempat Khadijah, Siti Khadijah. Yang kelima Siti Aisyah. Makanya ada Aisyah ini kan, Aisyah yang kelima. Yang keenam Fatimah, dijamin surga yang enam ini. Ini wanita-wanita mulia ini. Siapa tadi, Bu? 1 Asia, 2 Masito, 3 Maryam, 4 Khadijah, 5 Aisyah, 6 Fatimah. Nah yang ketujuh mudah-mudahan ibu-ibu semua masuk surga. Ya mudah-mudahan. Tapi dengan syarat ya contohlah ini, Bu. Contoh, Bu, ya. Termasuk Fatimah itu, Bu, luar biasa. Kesabarannya, kesederhanaannya.
keterbatasan suaminya Ali, dia sabar. Ya ibu-ibu harus sabar nih. Ini kadang mohon maaf, kalau ibu-ibu ini sabar ini yang kurang. Pak. Apa itu? Ini sekarang harga-harga mahal, uang belanja naik. Jadi kalau harga naik, istri minta tambahan uang belanja. Tapi kalau harga turun nggak pernah melapor, ya kan? Maunya ibu-ibu lapor juga, balikkan. Ya, hari ini mudah-mudahan jamaah sekalian. Nah, kisah ini motivasi Fatimah. Jadi Fatimah singkatnya, ketika itu jamaah yang dirahmati Allah, Ali bin Abi Thalib pulang sampai ke rumah, dilihatnya Fatimah sedang menjahit. Lalu kata Ali, namanya bercanda sama istri, wahai Fatimah istriku, kau menjahit apa? Apa yang sedang kau jahit? Apakah baju suamimu? Karena bajuku tak ada, ini aja, biar baju baru. Apa kata Fatimah? Bukan, saya ini sekarang sedang menerima jahitan, upah jahitan. Tadi istri yang meringankan belanja suami, upah jahitan. Saya dapat upah. Bayangkan putri Rasul, kesederhanaannya, rumah tangganya keterbatasan, tidak mau dia cerita sama ayahnya, tapi dia tahan dalam keterbatasan kemiskinan itu. Lalu kemudian kata Fatimah, wahai suamiku Ali karramallahu wajhah, suamiku, ini ada dari sini upahku, ada 10 dinar gitulah, ya 10 dirham gitulah. Ini ada upahnya. Pergilah dulu belanja, belilah dulu roti. Jadi beli roti. Untuk apa beli roti? Kita sudah tak makan, semalam tak makan. Kasihan nanti anak kita Hasan dan Husain, cucu Nabi itu ya. Nah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, singkatnya kemudian Ali berangkat dari upah istrinya tadi Fatimah, karena dia nggak ada uang. Dia berangkat beli roti. Dia belilah roti dipajak. Segitu dibeli roti, udah dibeli roti tadi, tiba-tiba datang pengemis. Ali sedekah. Udah 5 hari nggak makan. Kata pengemis tadi, ini roti mau dibawa pulang. Upah dari istrinya. Apa yang terjadi? Karena dibilang pengemis tadi sudah 3 hari, 4 hari, 5 hari nggak makan, beberapa hari. Ali berpikir, lah kami kan baru 1 hari saja nggak makan. Udahlah, dikasihkannya semua roti itu. Tidak ada yang dibawa pulang. Lalu setelah itu pengemis tadi berlalu. Dia pun pulang. Segitu pulang apa kata Fatimah, putri Nabi, wahai suamiku Ali, mana rotinya biar makan kita. Ali mengatakan, wahai istriku Fatimah, putri Rasulullah yang luar biasa sabarnya. Sesungguhnya tadi waktu ku beli roti, aku sudah beli roti, tapi tiba-tiba ada pengemis, katanya belum makan 4 hari, 5 hari. Lalu kemudian karena aku berempati, aku berikan semua roti itu. Ini bayangkan, apa kata Fatimah? Dipeluknya suaminya Ali. Subhanallah, engkaulah suami yang luar biasa. Berarti upahku tadi berguna untuk pengemis tadi. Udahlah kita lanjutkan, biarlah kita berpuasa 1 hari lagi. Ini luar biasa ini. Coba ibu-ibu, ada duit ibu dipakai sama suami, enak kali kau ya. Aku ini jangan pula tulang rusuk jadi tulang punggung katanya kan. Ya memang yang cari nafkah suami, tapi tidak salah juga istri membantu kalau misalnya memang punya kelebihan meringankan beban suami, apalagi dalam kondisi ekonomi yang sulit saat ini. Ya ibu-ibu, ini jamaah yang dirahmati Allah, penting sekali. Lalu kemudian akhirnya apa yang terjadi? Ini udah nggak makan. Akhirnya Ali bin Abi Thalib, singkatnya ini infak, sedekah, keikhlasan. Jadi Ali bin Abi Thalib akhirnya berpikir, ini kami udah nggak makan. Dia berpikir untuk meminjam uang kepada mertuanya Rasulullah. Dalam riwayat tadi, Ali bin Abi Thalib jalan
Segitu dia mau ke rumah Rasulullah, mau meminjam uang, kira-kira begitu, sama mertua sendiri nih. Nah, kalau kita kadang sebagian ada yang bangga pula PMI, Pondok Mertua Indah, ya kan? Ya kalau bisa kita jangan tergantung semua sama mertua. Mau minjam ini. Di tengah jalan tiba-tiba ada orang tua yang memanggil Ali. Ali sebentar, Ali sebentar. Ada apa? Ini ada unta. Tolonglah beli unta ini. 300 dirham. Tolong beli. 300 dirham. Lalu Ali mengatakan, saya nggak punya uang. Jangankan 300 dirham. Tadi ada 10 dirham beli roti, ada orang miskin. Nggak ada apa-apa. Udah samamu ini Ali. Jualkan ke pasar sana. Setelah nanti kau jual, lalu kemudian jumpai saya. Pokoknya sama kamu ini. Dipaksanya untuk Ali mengambil unta tadi. Dalam riwayat tadi, Ali akhirnya mengambil unta tadi, tapi dengan cara tidak dibayar. Karena memang belum laku, uang juga nggak ada. Dibawa ke pasar. Segitu sebelum sampai di pasar, tiba-tiba ada orang tua lagi yang mengatakan, Ali sebentar, ini unta yang saya cari-cari. Inilah unta yang saya tunggu-tunggu. Saya bayar 700 dirham. Jadi 700. Ali pun bingung. Lalu kata Ali, ini harganya yang paling, enggak, saya bayar 700, harus 700. Coba bayangkan itu, 700. Akhirnya Ali sekarang, dari dia tadi berinfak, bersedekah tadi dari upah istrinya, kemudian ada lembu, kemudian lembunya lagi sudah dikasihkan 300, laku 700 dirham. Akhirnya Ali bin Abi Thalib, singkatnya, dia balik ke belakang. Dia cari siapa orang tua yang menjualkan atau yang menitipkan unta tadi. Dia cari, tapi nggak ketemu. Ali bingung, uang banyak, 700 dirham, nggak pernah uang seperti ini. Lalu bagaimana caranya? Dia cari-cari nggak ketemu. Singkatnya kemudian Ali pun bingung dengan uang itu. Kalau kita dapat uang banyak, mana pula kita cari-cari itu. Cocoklah tak jumpa orangnya katanya, ya kan? Ini sekarang banyak penipuan, banyak orang yang menokoh. Apalagi kalau SMS ini, SMS, WA tiap hari masuk. Selamat, Anda dapat 100 juta katanya. Satu hari ini Ustaz 2 kali. Ada yang 100 juta, ada yang 75 juta. Banyak kali duit Ustaz itu, ya kan? Tapi menokoh aja kadang. Jamaah yang dirahmati Allah. Singkatnya kemudian akhirnya Ali punya uang banyak. Lalu kemudian dia sholat maghrib bersama Rasul. Selesai sholat maghrib dia tanya, dia ceritakan, wahai mertuaku, wahai Rasulullah, begini-begini ceritanya. Aku ini membeli roti dari upah istriku Fatimah. Lalu kemudian ada orang miskin kami infakkan. Lalu kemudian ada orang menitipkan unta. Kujualkan untanya. Ku cari gak ketemu, kemana uang 700 dirham ini. Maka pada kesempatan itu Rasulullah mengatakan, Ali, sesungguhnya yang memberikan unta itu malaikat kepadamu. Sesungguhnya itulah balasan keikhlasan yang kau lakukan. Putriku yang begitu ikhlas sehingga diganti Allah. Tidak hanya 1 kali lipat, tidak hanya 10 kali lipat, tapi 700 kali lipat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah tadi, pada ayat yang ke-261, Mathalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang membelanjakan harta di jalan Allah, kamathali habbah, 1 benih, ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Lalu muncul 7 tangkai, masing-masing tangkai padi tadi muncul 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah melipat gandakan pahala bagi yang dikehendaki. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ini jamaah sekalian, Allah jelaskan dalam Al-Quran tadi betapa kebaikan kita tidak ada yang sia-sia. Betapa infak dan sedekah kita diganti Allah berlipat kali gandanya di sisi Allah. Bahkan tidak hanya kelak di akhirat, di dunia ini juga Allah berikan berbagai keistimewaan. Orang yang berinfak bersedekah itu, pertama dia akan diberikan, dihindarkan dari mara bahaya. Yang kedua, dimudahkan segala urusannya. Yang ketiga, infak kita itu bahkan memberikan kesehatan, sehat kita. Bahkan jamaah sekalian yang dirahmati Allah, diluaskan rezeki dari Allah dengan infak dan sedekah kita itu.
Bahkan tidak hanya itu, kelak itulah amal ibadah kita yang paling berat nilainya di sisi Allah, sehingga dengan demikian Allah memberikan surga kepada kita. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, "Man bana baitallah, banallahu baitam fil jannah." Barang siapa yang membangun rumah Allah. Rumah Allah itu apa itu? Masjid. Rumah Allah itu apa? Bisa juga musola. Rumah tahfiz tadi, rumah Allah. Karena memang di situ Al-Qur'an dibaca. Karena di situ ahlu Allah, ahlul Qur'an itu ahlullah. Sesungguhnya kalau kamu mau mencari keluarga aku, kata Allah, maka carilah orang yang mencintai Al-Qur'an. Ahlul Qur'an, ahlullah. Orang yang habis Qur'an itu keluarga Allah. Maka sesungguhnya siapa yang membangun rumah Allah, siapa yang membangun masjid musalla Allah, di surganya Allah Subhanahu wa taala dibangun. Nah, inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang kita lakukan ketika kita berbagi, maka sesungguhnya semakin kita berbagi, semakin dimudahkan Allah segala urusan kita. Seperti tadi dalam ayat Al-Quran, kalau berinfak, kalau bersedekah itu luar biasa. Itu yang disebut fastabiqul khairat. Yang namanya Umar bin Khattab, itu dia nggak bisa mengalahkan Abu Bakar. Payah kali. Bagaimana berinfak? Akhirnya satu ketika Umar berpikir, hari ini akan kukalahkan Abu Bakar. Ini kalahkan kebaikannya ya. Dari kita cemburu kebaikannya. Ini kadang kita cemburunya nggak dunianya, SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ya kan, tetangga beli kulkas, dia yang kedinginan. Tetangga beli kompor gas, dia yang kepanasan. Tetangga naik mobil baru, dia naik mobil ambulan, ya kan? Tetangga naik masuk rumah baru, dia masuk rumah sakit. Tetangga beli tanah, dia dikuburkan ke tanah. Nauzubillahi min dzalik, tsumma nauzubillah. Jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini yang penting sekali Ustaz ingatkan kepada kita, bagaimana kita bisa membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu. Satu ketika Umar, dia berpikir, hari ini aku kalahkan Abu Bakar. Dia pagi-pagi sekali menjumpai Rasul, pagi-pagi sekali mendatangi Rasul. Lalu kemudian katanya, ya Rasul, aku menginfakkan separuh hartaku. Separuh harta. Jadi kalau misalnya hartanya 10 miliar, 5 miliar, hartanya 20 miliar, 10 miliar. Hari ini aku membelanjakan separuh hartaku, separuh. Lalu kemudian dia serahkan kepada Rasul. Ya Rasulullah, kali ini aku akan mengalahkan Abu Bakar dalam berinfak. Apa kata Rasul? Infakmu separuh hartamu, mudah-mudahan barakallah, Masya Allah, ini kita gunakan di jalan Allah. Tapi Umar, sesungguhnya kau terlambat. Abu Bakar sudah datang tadi duluan. Seluruh hartanya dia infakkan. Bahkan saya bertanya kepada Abu Bakar, wahai sahabatku Abu Bakar, apa yang tinggal bersamamu? Maka Abu Bakar menjawab, Allah war Rasul, Allah dan Rasul yang tinggal dengan keluargaku. Ini tidak sanggup kita ini, begini hebatnya ini. Berinfak sangat luar biasa ini, tidak sanggup kita ini. Nah, karena itu jamaah yang dirahmati Allah, paling tidak bagaimana kita keluarkan zakat kita, infak kita, sedekah kita, sehingga dengan demikian dia bisa berguna. Harta nan kabusuk, nggak lagi busuk harta kita itu. Nan kalapu, nggak kalapu lagi harta kita. Tapi nan kabisuk, besok di akhirat, sesungguhnya itulah yang akan menjadikan amal kita, yang sesungguhnya harta yang menjadi amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ustaz rasa inilah motivasi-motivasi penting yang bisa saya sampaikan.